Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Ferdiatma. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kelemahan anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Kelemahan anggaran tetap. Seluruh anggaran yang telah dibahas pada bab sebelumnya adalah anggaran tetap. Anggaran tetap disusun berdasarkan asumsi mengenai kondisi dan hasil tertentu. Asumsi dasar yang mendasarinya biasanya bahwa target penjualan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai perusahaan. Berdasarkan target penjualan tersebut, maka disusun anggaran produksi yang disusul dengan seluruh anggaran biaya lainnya. Kemampuan perusahaan untuk merealisasikan volume penjualan yang telah ditargetkan akan berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan perusahaan merealisasikan seluruh anggaran operasional yang telah disusun. Selain sebagai alat perencanaan, bagi perusahaan, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian manajemen, anggaran harus mampu menjadi standar ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Kelemahan dari anggaran tetap ini yaitu yang pertama, dalam penyesuaian anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan, sehingga perlunya penyusunan. Anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun dengan kemampuan untuk memberikan penyesuaian tolak ukur yang baik atas setiap perubahan tingkat aktivitas aktual yang dialami perusahaan. Untuk menyusun anggaran fleksibel, perusahaan harus membangun suatu rumus atau tarif tertentu dari setiap elemen biaya yang dibuat. Setiap formula tersebut harus mampu menunjukkan tarif biaya tetap dan tarif biaya variabel untuk setiap elemen biaya. Formula tersebut harus menunjukkan keterkaitannya dengan suatu tingkat aktivitas tertentu seperti jumlah jam kerja langsung, jumlah jam kerja mesin, volume produksi, volume penjualan atau tingkat aktivitas lainnya. Anggaran fleksibel didasarkan pada pemahaman terhadap perilaku biaya. Seperti telah dibahas di dalam bab sebelumnya bahwa seluruh biaya yang dimiliki suatu perusahaan dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Untuk yang pertama, biaya variabel, yaitu biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berupa volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas yang lain. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap, yaitu biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Jadi jika tingkat aktivitas bertambah, biaya jenis ini tidak akan berubah. Anggaran produksi fleksibel. Anggaran produksi bulanan tetap disusun dengan asumsi volume penjualan pada setiap bulan dapat terjadi dengan volume penjualan yang dianggarkan, sehingga jumlah barang yang diproduksi pada bulan berikutnya akan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana produksi yang telah disusun. Padahal seringkali perusahaan menghadapi keadaan di mana realisasi penjualan produksinya pada suatu bulan tidak sesuai dengan rencana penjualan yang telah disusun. Jika penjualan aktual tidak sesuai dengan volume penjualan yang dianggarkan, maka hal itu dapat mengakibatkan perusahaan dapat mengalami penumpukan atau mengalami kekurangan jumlah persediaan barang jika perusahaan tetap menggunakan volume produksi yang dianggarkan pada bulan berikutnya. Anggaran biaya produksi fleksibel. Anggaran biaya produksi disusun setelah perusahaan menyusun anggaran produksi terlebih dahulu. Sedangkan anggaran produksi disusun setelah perusahaan menyusun anggaran penjualan. Karena itu, anggaran biaya produksi sangat dipengaruhi oleh anggaran penjualan. Jika kemampuan perusahaan merealisasikan target penjualan berbeda dengan jumlah yang telah disusun di dalam anggaran penjualan, maka anggaran biaya produksi yang telah disusun tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai alat pengendalian biaya bagi perusahaan. Karena itu,
perusahaan perlu membuat anggaran biaya, yaitu biaya produksi yang disusun berdasarkan berbagai tingkat aktivitas produksi. Anggaran pemasaran fleksibel. Besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan sangat dipengaruhi oleh besarnya realisasi volume produk yang dijual. Perusahaan semakin besar volume produk yang akan dijual perusahaan, maka akan semakin besar pula biaya pemasaran aktual yang dikeluarkan perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil volume produk yang dapat dijual perusahaan, maka semakin kecil pula biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi naik turunnya biaya perusahaan tersebut dipengaruhi oleh biaya pemasaran variabel yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat aktivitas produksi dan tingkat aktivitas penjualan. Karena itu, biaya administrasi dan umum cenderung bersifat tetap. Jadi, biaya administrasi dan umum relatif tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan atau volume produksi. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari hasil presentasi yang saya buat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.